Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktek masak makanan tradisional yang dimodifikasi. Perkenalkan, nama saya Auliana Fitria Dewi. Nama saya Fendiana Reswigati. Nama saya Eka Navita Ningsi. Nama saya Rosdiana Okta Dewi. Nama saya Ketut Rinto Adi Aksa Gautama. Nama saya Rita Widya Kusuma. Nama saya Muhammad Fadli Ramadhani. Dan berikut videonya. Di video presentasi kali ini, masing-masing dari kami akan menjelaskan manfaat, nilai gizi, alat dan bahan, serta cara pembuatan dari makanan yang telah kami buat. Yang pertama, manfaat dari buah nanas. Manfaat dari buah nanas yaitu menunjang kesehatan, menurunkan risiko kanker, meningkatkan kekebalan tubuh dan menekan peradangan, serta meringankan gejala radang sendi. Yang kedua, buah pepaya. Manfaat buah pepaya yaitu melancarkan pencernaan, membuat sistem imun makin prima, serta menyehatkan kulit dan rambut. Yang terakhir, manfaat dari timun. Manfaat dari timun yaitu mencegah dehidrasi, membantu menurunkan berat badan, serta mencegah pertumbuhan sel kanker. Manfaat sambal kacang tanah. Sambal kacang tanah mempunyai manfaat yaitu menurunkan resiko penyakit jantung. Tak hanya buah-buahan dalam rujak buah yang mempunyai manfaat, tetapi juga sambal kacang yang digunakan juga mempunyai manfaat. Apalagi sambal kacang ini terbuat dari kacang tanah. American College of Cardiology menyatakan orang yang makan kacang tanah setidaknya 2 porsi atau 110 gram dalam seminggu berpotensi menurunkan resiko penyakit jantung hingga 13%. Selain itu, resiko penyakit jantung koroner pun berpotensi menurun hingga sebanyak 15%. Hal tersebut mungkin disebabkan karena respirator serta asam olet dalam kacang tanah. Keduanya berpotensi melindungi jantung dan pembuluh darah dari kerusakan radikal bebas. Selanjutnya, untuk nilai gizi pada rujak buah bisa dilihat pada gambar berikut. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu ada pisau, baskom, telenan, sendok, dan juga wadah plastik. Dan bahan-bahan yang diperlukan ada buah nanas, pepaya, timun, dan juga ada bumbu sambal kacang. Langkah-langkah atau cara untuk membuat rujak buah yaitu yang pertama, kupas kulit buah yang hendak digunakan. Yang kedua, cuci buah tersebut hingga bersih. Dan yang ketiga, potong-potong buah tersebut sesuai selera. Yang keempat, letakkan potongan buah tersebut di dalam tempat yang sudah disediakan. Kemudian, taburkan dengan bumbu sambal kacang atau bisa diletakkan di tempat terpisah. Kemudian hidangkan dan rujak buah pun siap untuk disantap. Manfaat nasi goreng. Yang pertama, nasi menjaga metabolisme karbohidrat. Yang kedua, telur meningkatkan fungsi penglihatan. Yang ketiga, daging ayam membuat tulang dan otot lebih kuat. Yang keempat, sayur sawi menjaga imunitas tubuh. Yang kelima, sayur kol memperlancar pencernaan. Yang keenam, acar membunuh bakteri dan menghilangkan racun dalam tubuh. Untuk kandungan nilai gizi nasi goreng ada di atas. Alat dan bahan untuk memasak nasi goreng yaitu ada alatnya wajan, kompor, gas, talenan, pisau, piring, sendok, baskom, sutil, dan mangkuk. Nah, untuk bahannya yang pasti ada nasi, bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai, telur, royco ayam, garam, kecap, minyak goreng, ayam, kol, sawi, daun bawang, selada, kerupuk, dan acar. Cara membuat nasi goreng yaitu goreng telur terlebih dahulu, lalu angkat dan sisihkan. Kemudian haluskan bawang putih, bawang merah, cabai, dan kemiri. Panaskan sedikit minyak dalam wajan untuk menumis. Tumis bumbu halus sampai benar-benar wangi. Kemudian, sisihkan bumbu di pinggir wajan dan tuang telur kocok, lalu orak-arik telur sampai masak dan campurkan dengan bumbu. Tambahkan nasi putih ke dalam wajan dan aduk secara merata. Tuang kecap manis secukupnya dan bumbui dengan garam dan penyedap rasa. Aduk-aduk nasi sampai merata agar semua bahan tercampur. Masukkan irisan sayur kol, sawi hijau, daun bawang, dan ayam goreng yang sudah disuir secukupnya. Masak nasi sampai matang. Cetak nasi goreng menggunakan mangkok kecil, lalu letakkan di piring.
Kemudian tambahkan telur yang sudah digoreng dan ayam yang sudah disuir. Tambahkan daun selada, acar, dan kerupuk sebagai bahan pelengkap. Nasi goreng pun siap disajikan. Perkenalkan, nama saya Ketut Rinto Adi Yaksa Gotama. Di sini saya akan menjelaskan manfaat pisang. Yang pertama itu mengurangi risiko penyakit ginjal. Kandungan kalium dalam pisang berfungsi untuk mencegah penyakit batu ginjal. Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang selalu terpenuhi asupan kaliumnya memiliki risiko lebih rendah terkena batu ginjal. Yang kedua, mencegah kerusakan sel dan jaringan tubuh. Senyawa antioksidan yang terkandung di dalam pisang dapat mencegah kerusakan sel dan jaringan tubuh akibat radikal bebas, sehingga menurunkan risiko terkena berbagai penyakit seperti kanker. Yang ketiga, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Nilai gizi pisang. Alat dan bahan membuat pisang aroma. Pertama ada wajan, kompor, gas, sutil, talenan, sendok, pisang, pisau, irisan, gles, keju, susu bubuk dengkau, tepung terigu, kulit lumpia, minyak goreng, dan air. Pembuatan pisang aroma. Yang pertama, belah pisang menjadi 4 bagian. Yang kedua, ambil sedikit tepung terigu lalu beri sedikit air, aduk rata hingga sedikit mengental. Yang ketiga, ambil kulit lumpia instan, letakkan pisang yang sudah dipotong. Yang keempat, tambahkan susu dan kau coklat. Yang kelima, lalu olesi pinggiran kulit lumpia dan gulung. Yang keenam, ulangi cara yang sama hingga selesai. Yang ketujuh, setelah selesai semua, panaskan minyak di dalam wajan. Kedelapan, goreng hingga matang. Yang kesembilan, setelah matang, angkat dan tiriskan. Yang 10, letakkan ke dalam piring, lalu tambahkan gelas coklat dan parutan keju. Yang ke-11, pisang aroma pun siap disajikan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.